Seperti contoh hadis tatkala kita melewati bab tentang yang telah kita lalui tentang yaitu bab tentang olahraga. Kita sudah lalui. Ya, hadis yang sahih sebagaimana disahihkan Syekh Albani rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu syai'in laisa min dzikrillah fa huwa lahwun aw sahwun." Segala sesuatu yang enggak ada padanya zikrullah itu adalah hanya kelalaian dan kelupaan. Ya, illa arba' khisal, kecuali 4 perkara. 4 perkara ini enggak ada padanya zikrullah, akan tetapi bukan permainan, bukanlah kelalaian. Apa 4 perkara tersebut? Pertama, masyu ar-rijl, berjalan kaki. Ya, jalan kaki bainal fardhain. Kemudian wa ta'dibuhu farasah, seorang lelaki mengajarkan kudanya. Ini enggak ada padanya zikrullah, tapi bukanlah perkara main-main. Ya, karena termasuk hal yang masyru'. Ya, latihan kuda, apalagi memanah. Kemudian wa mula'abatuhu ahlahu, dan seorang laki-laki yang bercumbu mesra dengan istrinya. Mula'abatuhu ahluhu. Para ulama sebagian menafsirkan maksud dari poin yang keempat ini adalah termasuk foreplay sebelum hubungan intim. Ini hadis sahih tapi ghairu sarih. Bisa difahami? Hadisnya sahih tapi ghairu sarih, yang tidak langsung menunjukkan ini sunnah. Yang keempat yaitu apa? Ta'allum sibah, latihan berenang. Latihan berenang. Barakallahu fikum. Farahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya foreplay ini dimaksudkan ada maqasid syariah di sini. Ada yang diinginkan dalam syariat. Walaupun Nabi nggak terang-terangan, nggak ada hadis yang sahih menunjukkan terang-terangan. Ya, walaupun hadisnya ghairu sarihah. Ya, contohnya apa? Di antaranya dalil yang kedua yang ghairu sarihah yang menunjukkan foreplay ini sangat dianjurkan juga. Ya, karena ada hikmah di situ. Ya, di antaranya hadis Jabir bin Abdullah tatkala dia menikahi wanita janda dengan alasan karena dia punya adik-adik perempuan masih kecil. Jabir khawatir kalau nikah dengan perawan yang masih muda, yang usianya nggak jauh beda sama adik-adiknya, khawatir bainahun syai', antara mereka khawatir ada clash, ada masalah sama-sama kecilnya, sehingga Jabir lebih memilih janda yang lebih dewasa. Nah, kata Rasulullah SAW, afala jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuk, ya, bukankah kamu kalau nikah dengan perawan, kamu bisa bermain-main dengan dia dan dia bisa bermain-main dengan kamu? Di sini hadis ghairu sarihah. Artinya apa? Di situ ada bermain-main. Dan bermain-main termasuk apa? Termasuk foreplay. Barakallahu fikum. Jadi hadis sarihah kita katakan enggak sabit. Tapi ghairu sarihah banyak. Nah, ghairu sarihah banyak dan hadis itu sahih. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mereka seperti Imam Nawawi diantaranya dan imam-imam yang sudah kita sebutkan, yaitu Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, As-San'ani, begitu pula Ibnu Al-Hajj yang mengatakan sunnahnya bermain-main sebelum hubungan intim. Ya, di sini ada makna apa? Talaffufan, berlemah lembut dengan wanita, tidak gerusa-gerusu, tidak cepet-cepet jebret-jebret gitu, enggak. Tapi apa? Ada uslub, ada apa? Talattuf, rahmah dengan wanita. Ya, yang dengan rahmah ini sehingga apa? Tidak terjadi, kata Imam Nawawi, malam yatarattab alaihi mafsadah. Sehingga apa? Enggak terjadi mafsadah. Mafsadahnya apa? Ya, mafsadahnya apa? Mafsadahnya yaitu bahaya pada salah satu dari pasangan atau dua-duanya. Itu mafsadahnya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan ini dimaukan syari', ya, ya, dimaukan dalam syariat, ya. Mardiyu
asyari kama qala al-madhhar, ya, kama qala al-madhhari. Dan sini bermain-main ini adalah termasuk apa? Sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermain-main dengan istri halal, ya, sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Mafatih fi Syarhil Masabih. Ya. Nah, dan contoh sebagaimana kaum Al-Badiyah, orang-orang Badu, mereka itu jafa, mereka itu keras, bengis, kurang kasih sayang. Jadi kalau mendatangi istrinya, ya, langsung datang kepada istrinya, nggak ada mesra-mesraan. Dek, gimana kabarnya dek? Nggak ada istilah gosok gigi dulu, nggak ada istilah merapikan pakaian, membuat suasana tempat hubungan intim mereka dalam kondisi mereka nggak mandi, aroma mereka seperti itu, kemudian langsung aja minta dilayani. Nah, dan ini terjadi karena apa? Nabi sudah bersabda sebagaimana dalam Adabul Mufrad Syekh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disahkan Syekh Albani rahimahullah, man bada jafa. Barang siapa tinggal di kampung Badu, sudah mereka itu bengis lagi keras. Makanya di sini sebelum hubungan intim ada main-main. Kenapa? Ketika main-main, mesra, ucapan lembut, ya, kemudian mungkin sentuhan-sentuhan, pijitan-pijitan, permisi, ciuman-ciuman, saat itu terangsang. Ketika terangsang, ketika terstimulasi, apa yang terjadi? Otak yang ada padanya apa? Pituitari, master of gland, rajanya kelenjar, itu juga mengatur. Pada kaum wanita di kemaluannya ada kelenjar Bartolini, yaitu kelenjar yang sangat kecil, ya, yang nggak bisa ditentukan posisinya di mana, ya, yang dia lebih dekat dengan pintu keluar, ya, dekat dengan istilahnya bibir rahim atau labia, labia mayora atau minora. Itu ilmunya mereka yang bahas. Alhasil titik ini ditemukan atau kelenjar ini ditemukan, ya, oleh orang yang namanya Bartolini, sehingga dinamakanlah Bartolini. Dengan kelenjar ini ketika wanita terstimulasi, terangsang, syahwatnya naik, keluarlah cairan. Cairan inilah yang membasahi pintu-pintu alat vital kaum wanita.